Mitra IDC, saatnya kita ikuti program belajar di radio IDC bersama SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Dan hari ini Ustaz Muhammad Sa'dian akan mengajak kita, mitra IDC dan sahabat IDC untuk tahsin dan juga tajwid. Baik, kepada beliau Ustaz Muhammad Sa'dian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita sama-sama akan belajar tentang tahsinul qiraah, ya, tentang memperbaiki bacaan. Kemudian sedikit kita akan berikan tips-tips untuk adik-adik kita ataupun saudara-saudara kita ataupun siapapun yang mendengar hari ini tentang beberapa tips mengetahui ilmu tajwid bagi mereka yang sebenarnya sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, cuma masih kurang pengetahuan tentang tajwidnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kenapa kita sebagai umat Islam wajib untuk mengetahui dan memperbaiki bacaan kita? Karena hampir setiap ibadah yang kita lakukan sedikit banyaknya akan berhubungan dengan lafal-lafal Arab, ya. Baik itu doa, bacaan sholat, apalagi bacaan Al-Quran yang senantiasa kita akan masuk membacanya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas tentang tahsinul qiraah dan tajwid. Beberapa tips yang akan kami sampaikan adalah perkara-perkara umum yang ditemukan dan paling banyak akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah masalah mad. Sebagaimana kita ketahui, yang dimaksud dengan mad adalah bacaan panjang. Ketika fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, ya, dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, ini yang disebut dengan mad, ya, atau kita kenal dengan mad asli atau mad tabi'i. Nah, mad yang panjangnya tidak lebih dari 2 harokat. Bagaimana panjang yang 2 harokat? Nah, kita umpamakan sebagai nada, ya. Dalam nada hanya 1 kali naik. Sebagaimana contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam lafaz bismillah atau lafaz basmalah, ketika mad panjang hanya 2 harokat, maka dia 1 kali naik dalam nada. Bismillahi. Bismillahirrahmani arrahmani. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun nadanya baik dan indah didengar telinga kita, tetapi panjangnya tetap salah atau kurang tepat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan mad far'i. Nah, mad far'i inilah yang nantinya akan berbeda-beda. Ada yang 4 harokat sampai 6 harokat. Biasanya akan kita temukan yang ditandai dengan ada garis bendera di atas kata. Nah, mudahnya adalah ketika mad tabi'i tadi itu, ya, fathah dengan alif, kasrah dengan ya, dhammah dengan waw. Nah, ketika hal itu bertemu dengan hamzah, baik dalam satu kalimat atau di luar kalimat. Contohnya apa? Jaa.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu fathah dengan alif yang bertemu dengan hamzah. Nah, itulah yang disebut dengan mad far'i. Yang jelas konsep pertama tadi adalah masalah mad, 2 harokat untuk mad tabi'i, selain itu panjangnya 4 sampai 6 harokat. Nah, tips yang kedua setelah kita mengetahui masalah mad, tips yang kedua adalah kita harus memahami masalah hukum nun sukun atau tanwin. Nah, ini yang sangat banyak, masih banyak di antara kita yang kurang mengetahui hal tersebut. Yang pertama, idhar. Nah, idhar ini perlu diketahui bahwasannya setiap huruf dari idhar itu wajib bacaan jelas. Contoh kita ambil lagi di surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'am. An'am, nun sukun bertemu dengan ain, maka tidak boleh siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan, karena dia sifat asal idhar kholqi adalah jelas. Ketika dia tanwin yang bertemu dengan ain tidak boleh ditahan. Nah, itu yang disebut dengan idhar, jelas. Kemudian tadi ada idgham bigunnah, dengan gunnah, dengan gunda. Miwaraihim, ketika nun yang bertemu dengan waw, miwaraihim, dia didengungkan. Tidak boleh miwaraihim, maka hal tersebut kurang tepat. Nah, kebalikannya adalah idgham bila gunnah, ya, dengan tanpa gunnah. Contohnya paling mudah adalah mirrabbihim, ketika nun sukun bertemu dengan ra, mirrabbihim. Ketika nun bertemu dengan ra, tidak boleh mirrabbihim, ditahan ra-nya, ya, tidak. Hal tersebut kurang tepat. Kemudian ada yang disebut dengan ikfa. Nah, ini biasanya dulu ketika TPA, ikfa ini diidentikan dengan eng. Mil qablihim, padahal ikfa ini akan mengikuti sifat huruf setelahnya. Ketika huruf tersebut lemah atau rokhawah, ya bahasanya, maka ikfa tersebut juga samar-samar dan lemah. Ketika huruf itu syiddah atau kuat, maka ikfa tersebut akan kuat karena dia mengikuti huruf setelahnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah iklab. Iklab itu adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ba. Ketika mim ba'di ma ja, tidak ada tawar-menawar. Yang jelas ba itu akan seperti huruf mim ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin. Nah, ini yang perkara yang kedua setelah mad adalah hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin. Kemudian yang ketiga adalah tentang mengetahui hukum mim sukun. Nah, hal ini juga banyak sekali yang belum mengetahui ketika mim sukun. Ketika mim sukun, kuncinya cuma 2. Nah, kita tidak akan bahas mim sukun, hukum mim sukun itu ada apa saja. Kuncinya cuma 2. Pada huruf mim dan ba. Ketika mim sukun yang bertemu mim dan ba, maka wajib hukumnya ditahan. Ya, wajib hukumnya ditahan atau dipanjangkan gunnahnya. Gunnahnya dipanjangkan. Nah, selain daripada mim dan ba, maka disebut dengan idhar safawi. Dia harus jelas. Contohnya apa? Di surah Al-Fatihah lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Ketika mim sukun bertemu dengan ta, maka tidak boleh ditahan atau didengungkan karena dia bukan mim atau ba.
Jadi tidak boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, karena dia huruf ta bukan huruf ba atau huruf mim, maka dia wajib jelas ketika dibaca, tidak boleh ditahan atau didengungkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, kita mengetahui huruf-huruf qalqalah. Ya, yang sering kita dengar adalah baju di toko. Nah, paling mudah ya menghafalnya. Ada ba, ada jim, ada da, ada to, ada ko. Nah, ba, ja, da, to, ko. Maka huruf ini saja 5 huruf ini sajalah yang wajib dipantulkan ketika sukun. Ya, ketika sakan, ya, ketika dia mati, hurufnya mati. Walaqad walaqad hasad tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi selain 5 huruf tersebut, maka tidak diperkenankan untuk dipantulkan. Contohnya apa? Misal di surah Al-Fatihah lagi ya, biar mudah dibayangkan. Di dalam surah Al-Fatihah ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tetapi sebagian dari kita mungkin masih sering kita dengar ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada beberapa huruf yang terpantul. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada huruf lam terdengar seperti terpantul. Nah, maka hal tersebut kurang tepat. Jadi tidak boleh membaca alhamdu, wajib alhamdu, bukan alhamdu. Sama rabbil alamin. Nah, mungkin tanpa sadar kita membaca demikian. Padahal hal tersebut adalah kurang tepat. Karena huruf lam bukan bagian dari huruf qalqalah. Nah, sedikit tambahan ya tentang materi qalqalah. Sejak kita TPA mungkin kita diajarkan bahwasannya qalqalah itu terbagi menjadi 2. Ada sugro, ada yang kubro. Nah, padahal qalqalah itu terbagi menjadi 3. Ada yang sugro, ada yang kubro, dan ada di antara keduanya yang disebut dengan wasit atau mutawassita, yang pertengahan. Sugro kita ketahui bahwasanya dia berada di tengah kalimat. Hal tersebut benar. Contohnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Yalid itu disebut dengan qalqalah sugro, dia berada di tengah kalimat. Kemudian yang mutawasit atau yang pertengahan itu di akhir kalimat. Kalau dulu kita mengetahui bahwasanya kubro itu di akhir kalimat, tetapi yang benar adalah mutawasit. Nah, dia yang pertengahan. Contohnya yang tadi, lam yalid wa lam yulad. Nah, hal tersebut yang disebut dengan qalqalah yang mutawasit atau wasit ya, yang pertengahan. Kemudian mana yang kubro, Ustaz? Nah, yang kubro itu adalah ketika huruf qalqalah ditambahkan dengan huruf syiddah. Nah, namanya juga syiddah. Syiddah itu bermakna kuat hurufnya, sifat hurufnya akan semakin kuat terdengar. Contohnya mana? Di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, maka salah kalau membacanya tabbat yada abi lahabin wa tab. Padahal di huruf ba terakhir di ujung kalimat dia memiliki huruf ba yang bertasydid atau bersyiddah. Nah, maka dia disebut dengan qalqalah kubra yang besar karena sifat huruf qalqalah tersebut terdengar jelas, lebih jelas daripada sughra yang atau yang mutawasit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, maka hal demikian perlu kita ketahui, qalqalah itu sebenarnya ada tiga macam ya. Wallahu taala a'lam bishawab.
Iya, baik, alhamdulillah. Demikian mitra IDC, sahabat IDC ya, penyampaian dari Ustadz Muhammad Sadian terkait dengan tahsin dan juga tajwid ya. Tadi beberapa hukum-hukum ya, ataupun bagaimana kita ketika membaca Al-Quran ya. Kalau kurang tepat rasanya juga mendengarnya, walaupun terdengar enak ya Ustadz ya, tapi kalau tidak tepat dalam Ilmu tajwidnya ilmu ya. tajwidnya juga tidak dikatakan baik dan benar ya, karena Iya, ketepatan tersebut. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sadian, memang Al-Quran ini adalah sesuatu yang terjaga, dan juga apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW sampai ke kita ya, Nah, Ustadz ya, betul dengan sekali. membaca dengan baik dan benar dan juga tepat, insya Allah.